dalam keadaan sehat dan selalu semangat belajar dari rumah. Jumpa lagi dengan Bu Isti dan Pak Aziz di dalam video pembelajaran materi Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 4 pelajaran 5 part 3 Aku Cinta Nabi dan Rasul. Kisah teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum pembelajaran dimulai, mari bersama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari kita simak video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Bapak dan Ibu sampaikan dapat difahami. Poin C, kisah teladan Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir dari 25 nabi dan rasul, dan tidak ada nabi dan rasul sesudahnya. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Makkah Al-Mukarramah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal bertepatan dengan tahun gajah atau 20 April 571 Masehi. Nabi Muhammad SAW lahir sesudah dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya telah lebih dahulu wafat, sedangkan Nabi Muhammad SAW waktu itu masih dalam kandungan ibunya, kira-kira masih berusia 2 bulan. Ibu Nabi Muhammad bernama Aminah binti Wahab dari kalangan suku Quraisy yang terpandang mulia di masa itu. Nabi Muhammad SAW pada masa bayi diasuh oleh Halimah. Setelah usia lebih kurang 2 tahun, Halimah menyerahkan kembali Nabi Muhammad kepada Aminah. Pada usia muda, Nabi Muhammad SAW terkenal tabah, sabar, bertanggung jawab, bekerja keras dan sangat jujur, sehingga ia diberi julukan Al-Amin, artinya terpercaya. Pekerjaan yang digelutinya saat itu adalah berdagang ke negeri Syam. Ia membawa berbagai jenis dagangan milik saudagar kaya bernama Khadijah. Karena kejujuran Nabi Muhammad, Khadijah jatuh cinta padanya. Khadijah akhirnya menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi rasul, berdakwah mengajak umat manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kemusyrikan, yaitu penyembahan terhadap berhala. Nabi Muhammad SAW mempunyai kebiasaan berkhalwat, yaitu mengasingkan diri dari keramaian manusia dan merenung, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tempat yang digunakannya adalah di Gua Hira, kurang lebih 5 km dari arah timur kota Makkah. Beliau melakukan ini pada setiap bulan Ramadan tiba. Pada hari ke-17 dari bulan Ramadan saat itu, Nabi Muhammad SAW mengalami peristiwa yang sangat menakjubkan, yaitu turunnya wahyu pertama berupa Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nabi Muhammad SAW selain terkenal jujur dan pemaaf, juga peduli dan mencintai anak yatim. Rasul terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah Nabi dan Rasul penutup. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Karena Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para Nabi, maka sering disebut dengan Khotamul Anbiya, artinya penutup atau penghabisan para Nabi dan Rasul. Nah, pelajaran yang perlu dipetik diantaranya, Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada tahun gajah atau tahun 571 Masehi.
Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Di waktu kecil, beliau sering membantu menggembala kambing. Pada usia muda, beliau rajin bekerja dan tangguh. Nabi Muhammad SAW terkenal sebagai orang jujur dengan gelar Al-Amin. Pada usia 40 tahun, beliau diangkat menjadi Rasul, menerima wahyu Al-Quran di Gua Hiro, serta cinta dan sayang kepada anak yatim. Dan Nabi Muhammad SAW adalah Khatamul Anbiya, yaitu Rasul terakhir. Selanjutnya, untuk tugas siswa, yang pertama, tuliskan pada lembar kerja nama lengkap. Kedua, kelas. Ketiga, mupel. Dan selanjutnya, tulislah 5 pelajaran yang dapat dipetik dari kisah Nabi Muhammad SAW. Jangan lupa untuk mengirimkan tugasnya ke guru mapel masing-masing. Demikian video pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian dapat meneladani dari sifat teladan Nabi Muhammad SAW. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.